Biodata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mantan komedian yang ternyata keturunan Yahudi. Volodymyr Zelensky menjadi sosok sentral di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Terpilih sebagai presiden Ukraina 3 tahun lalu, mantan komedian itu kini memimpin Ukraina menghadapi invasi dari pasukan Rusia. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky lahir di Kiev pada masa Uni Soviet 25 Januari 1978 dari pasangan Yahudi Ukraina Alexander Zelensky dan Rima Zelenska. Saat berusia 17 tahun, Zelensky mengikuti sebuah kompetisi komedi lokal yang kemudian merintis karirnya sebagai seorang aktor dan pelawak. Membintangi sejumlah film laris di Ukraina, pada 2015 dia membintangi serial televisi populer Servant of the People, pelayan rakyat, di mana dia berperan sebagai seorang guru sekolah yang terpilih menjadi presiden. Berangkat dari kepopulerannya, pada Maret 2018, Zelensky terjun ke dunia politik mendirikan partai politik Servant of People yang diambil dari nama serial televisi yang dibintanginya. Beberapa bulan kemudian, pada Desember 2018, dia maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum Ukraina menghadapi petahana Petro Rensko yang tidak populer. Pada April 2019, dia dinyatakan sebagai pemenang pemilu, terpilih sebagai presiden Yahudi pertama Ukraina. Meski mengakui bahwa dirinya tidak religius, Zelensky beberapa kali merujuk identitas Yahudinya dan secara terbuka menyatakan solidaritas dengan Israel. Menurut Times of Israel, menjabat sebagai presiden, Zelensky mewarisi sejumlah masalah dari pendahulunya. Salah satunya adalah separatisme di Ukraina Timur. Zelensky mencoba menyelesaikan masalah ini dengan membangun kepercayaan dengan Rusia dengan sejumlah negosiasi terkait perjanjian gencatan senjata Minsk 2015 dan pertukaran tawanan. Namun isu separatisme di Donetsk dan Luhansk, atau yang juga dikenal sebagai Donbas, tidak terselesaikan dan Rusia terus memberikan dukungannya terhadap milisi di wilayah tersebut. Situasi ini mendorong Zelensky berpaling ke barat mendekati Amerika Serikat dan negara Eropa. Namun langkahnya pada 2021 yang meminta Ukraina bergabung ke dalam NATO memicu kemarahan dari Rusia dan meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Moskow melihat bergabungnya Ukraina yang memiliki kedekatan geopolitik, sejarah dan budaya dengan Rusia sebagai ancaman bagi keamanannya. Rusia telah menuntut jaminan dari NATO untuk tidak akan pernah menerima keanggotaan Ukraina, namun tuntutan itu telah ditolak Barat. Ketegangan akhirnya pecah pekan ini setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina dengan dalih operasi militer khusus yang salah satu tujuannya melindungi Republik Donbas, wilayah separatis di Ukraina Timur yang pada Senin 21 Februari diakui Rusia sebagai negara merdeka. Empat 14 negara bisa lenyap jika Perang Dunia Ketiga terjadi. RI kena. Kondisi geopolitik dunia kembali memanas. Hal ini ditandai oleh ketegangan beberapa negara yang terjadi dalam waktu dekat ini. Sebanyak 14 negara berpotensi bakal terkena imbasnya. Terbaru adalah ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan Amerika Serikat dan NATO. Rusia diyakini akan menyerang Ukraina, di mana intelijen Barat mengklaim sekitar 100.000 pasukan sudah berada di wilayah sekitar perbatasan kedua negara. Donetsk membara, kontak tembak pasukan Rusia dan Ukraina pecah.
Kontak tembak kembali pecah antara pasukan Rusia dan militer Ukraina di dekat desa Vodiany, Donetsk, Ukraina, Rabu 9 Februari. Operasi pasukan gabungan Ukraina mengkonfirmasi serangan pasukan Rusia melancarkan serangan lebih dulu dengan granat dan senjata anti-tank portable. Di luar Vodiany, posisi Ukraina berada di bawah peluncur granat anti-tank genggam dan tembakan senjata anti-tank portable yang dipasang di tripod. Bunyi pernyataan operasi pasukan gabungan Ukraina dikutip FIFA militer dari Ukrinform. Militer Ukraina menuding bahwa pasukan Rusia kembali melakukan pelanggaran gencatan senjata yang menjadi kesepakatan kedua negara dalam perjanjian Minsk. Tudingan itu muncul karena Rusia dianggap menyerang pasukan Ukraina dengan menggunakan senjata yang dilarang dalam perjanjian Minsk. Angkatan bersenjata Ukraina memastikan pasukannya berhasil memukul mundur posisi pasukan Rusia dan memaksanya untuk mengakhiri serangan. Keadaan berangsur tenang hingga pukul 7 waktu setempat Kamis 10 Februari setelah berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia kembali ke basis pertahanannya dan tidak melakukan serangan susulan. Pesawat militer Amerika Serikat dicegat jet tempur Rusia di Laut Mediterania. Jet tempur Rusia dilaporkan pencegat 3 pesawat militer Amerika Serikat di Laut Mediterania. Pejabat pertahanan Amerika Serikat mengkonfirmasi insiden tersebut terjadi pada akhir pekan lalu dan menyatakan protes atas tindakan berbahaya Rusia di wilayah udara internasional. Meskipun tidak ada yang terluka, interaksi seperti ini dapat mengakibatkan salah perhitungan dan kesalahan yang mengarah pada hasil yang lebih berbahaya, kata Direktur Operasi Pers Pertahanan Pentagon, Kapten Mike Kafka, dilansir CNE Kamis 17 Februari. Diketahui 3 pesawat patroli dan pengintai maritim P-8A Poseidon mengalami intercept tidak profesional oleh pesawat Rusia saat terbang di wilayah udara internasional di atas Laut Mediterania. Dalam pernyataannya, Mike Kafka mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat menyatakan keprihatinan atas insiden yang dialami Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Mediterania ke pejabat Rusia melalui saluran diplomatik. Amerika Serikat akan terus beroperasi dengan aman, profesional, dan konsisten dengan hukum internasional di perairan dan wilayah udara internasional, ujar Kafka. Ia juga berharap bahwa Rusia akan melakukan hal yang sama. Menurut seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak ingin disebutkan namanya, salah satu pesawat Rusia datang sangat dekat dengan pesawat Amerika Serikat. Insiden itu terjadi di tengah ketegangan yang meningkat atas pembangunan besar militer Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Pengerahan pasukan, rudal, dan kapal perang Rusia di sekitar Ukraina digambarkan sebagai krisis keamanan terburuk di Eropa sejak Perang Dingin. Sejauh ini, Moskow masih bungkam atas insiden penghadangan 3 pesawat Amerika Serikat di Laut Mediterania.